Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam semangat untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait distribusi dan fungsi peluang binomial. Jadi pada materi ini kita akan membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama di sini distribusi peluang variabel acak, dan yang kedua distribusi peluang binomial. Intinya ada di sini, yaitu di distribusi peluang binomial. Nah, sebelum kita membahas kedua bagian ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sampel. Jadi di sini sampel itu bagian objek atau sebagian objek yang menjadi bagian penarikan kesimpulan. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi atau objek yang akan kita teliti. Kemudian selain sampel, kita harus mengetahui makna atau pengertian atau kegunaan dari variabel acak. Nah, jadi variabel acak ini yaitu sebuah fungsi ya yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Jadi ini berkaitan dengan numerik atau angka. Biasanya variabel acak disebutkan atau dituliskan dalam bentuk angka. Nah, kemudian di sini variabel acak, di sini kita bagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Jadi variabel acak diskrit atau peubah acak diskrit ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan untuk variabel acak kontinu itu disajikan dalam bentuk kurva beraturan atau bentuk kurva. Jadi peluang variabel acak diskrit ya, yaitu jumlah seluruh kejadian atau peluang suatu kejadian variabel acak diskrit itu sama dengan 1, di mana X ini dinotasikan sebagai variabel acaknya X. Kemudian X kecil ini, yaitu X sama dengan X ini ya, X kecil. X kecil ini menyatakan nilai-nilai kemungkinannya. Dari nilai-nilai kemungkinan ini dapat berbentuk numerik atau angka. Contoh variabel acak diskrit yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu peluang kelahiran suatu anggota keluarga baru, kemudian peluang pengambilan bola dalam kantong, kemudian peluang pengelemparan uang logam atau koin, kemudian di sini peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit, dan biasanya di sini sering muncul di soal adalah peluang seseorang lulus dari ujian atau seseorang lulus ujian sekolah atau lulus ujian masuk ke perguruan tinggi. Ini biasanya mengacu pada variabel acak diskrit ini contoh-contohnya. Nah, kemudian sekarang di sini variabel acak kontinu karena berbentuknya kurva berarti peluang ya, yaitu peluang dari batas atasnya AB gitu ya, kemudian batas bawahnya A, yaitu peluang buka kurung A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B itu sama dengan integral batas bawah A batas atas B fungsi fx dx. Ini untuk mengetahui fungsi dari variabel acak kontinu dalam bentuk kurva. Jadi biasanya di sini ciri khasnya itu adalah bentuk kurva, dan contohnya apabila dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menganalisa atau menggunakannya saat kita menentukan peluang suatu kendaraan yang melintas di jalan raya atau di sini Ibu tulis di tol Cikampek. Baik, kita langsung ke contoh soal. Di sini contoh soal yang Ibu bahas adalah contoh soal yang berkaitan dengan variabel acak diskrit. Ini contoh soalnya, yaitu Pak Steve dan istri berencana memiliki 2 orang anak. Jika X menyatakan kelahiran anak laki-laki, maka analisis variabel acak diskrit dan peluang variabel acak diskrit yang dapat dibentuk dalam kasus tersebut. Jadi kata kuncinya di sini sudah jelas sekali, yaitu X besar ini menyatakan kelahiran anak laki-laki. Penyelesaiannya di sini pertama-tama kita harus menentukan
sampel dan ruang sampelnya dulu. Kita bisa menggunakan tabel seperti biasa, yaitu persilangan ya. Jadi kita buat di sini. Karena di sini 2 orang anak laki-laki, berarti kita buat di sini persilangan antara kelahiran pertama dan kelahiran kedua. Oke, misal di sini P garing L. Kemudian P ini adalah perempuan, L laki-laki. Kemudian di bawahnya P dan di bawahnya L. Nah, kita silangkan, kalikan silang. P, P. Jadi di sini ketemu perempuan, perempuan. Perempuan, laki akan ketemu perempuan, laki. Laki, perempuan, di sini laki, perempuan. L, L artinya laki, laki. Jadi yang 4 kotak putih yang di dalam ini, inilah disebut dengan ruang sampel. Atau kita bisa menggunakan pohon cabang, yaitu kita mencabangkan kelahiran pertama dan kelahiran kedua. Jadi yang pertama di sini kita buat dulu ya, yaitu perempuan, anak laki-laki. Kemudian tiap anak ini kita cabangkan dengan kelahiran perempuan dan laki-laki. Jadi di sini ada PL, kita cabangkan dan PL. Karena di sini kasusnya 2 orang anak, berarti 2 cabang. Apabila di sini perencanaannya 3 orang anak, berarti nanti ada 3 cabang yang harus kita bentuk. Nah, kemudian di sini kita jabarkan, yaitu P artinya perempuan-perempuan. PL artinya perempuan laki. Demikian saat jenis kelamin laki-laki ini kita cabangkan dengan kelahiran yang kedua, yaitu perempuan dan laki. Kemudian kita jabarkan LP artinya laki perempuan, LL artinya laki-laki. Nah, dari sini ya, dengan tabel dan pohon cabang itu menghasilkan ruang sampel yang sama. Sekarang kita daftarkan ruang sampelnya di sini. S atau sampel itu adalah kurung kurawal, himpunannya yaitu PP perempuan-perempuan, PL perempuan laki, LP laki perempuan, LL laki-laki. Nah, ini disebut dengan ruang sampel. Nah, sekarang jumlah atau banyaknya ruang sampel itu sama dengan 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Anggota dari S ini sebanyak 4. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat tabel taksiran kelahiran anak laki-laki. Jadi, kita ingat lagi bahwa X adalah kejadian kelahiran anak laki-laki. Untuk tabel taksirannya, kita bisa membuat seperti tabel ini. Yang kita butuhkan adalah ruang sampel, variabel X, kemudian peluang dari variabel acak X yang tadi. Nah, untuk ruang sampel di sini, karena ruang sampelnya tadi ada 4, sekarang kita masukkan masing-masing titik sampelnya. Yaitu yang pertama di sini PP atau perempuan-perempuan, kemudian di sini LP atau laki perempuan. Nah, di sini sama dengan PL artinya perempuan laki-laki. Nah, karena di sini tidak ada syarat bahwa laki-laki atau perempuan lahir terlebih dahulu, maka di sini Ibu buat LP sama dengan PL. Kemudian di sini ada L dan L, artinya laki-laki, laki-laki, yaitu 2 anak laki-laki. Kemudian untuk menentukan variabel X-nya, variabel acak X dari ruang sampel ini, kita bisa lihat di sini bahwa PP itu artinya 2 anak perempuan, yang mana bahwa tidak ada anak laki-laki yang lahir. Berarti variabel acak X yang menyatakan kelahiran anak laki-laki yaitu 0. Kemudian di sini LP sama dengan PL, ini artinya 1 anak laki-laki yang lahir. Jadi variabel acak atau variabel X-nya nanti di sini ditulis 1. Kemudian di sini LL yaitu laki-laki dan laki-laki, artinya 2 anak laki-laki yang lahir. Jadi variabel acaknya nanti ditulis yaitu 2. Kemudian untuk peluang dari variabel acak ini masing-masingnya ya di titik sampel ini, kita bisa ambil dari ruang sampel perempuan-perempuan, artinya tidak ada laki-laki yang lahir hanyalah 2 perempuan. Jadi peluangnya nanti di sini yaitu 1/4.
Dan untuk laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki nanti peluangnya di sini 1/2 atau setengah. Kemudian untuk 2 anak laki-laki peluangnya di sini 1/4. Ibu ingatkan lagi bahwa 0 ini variabel acak X yang menghasilkan 0 atau numeriknya 0, itu artinya tidak ada anak laki-laki yang lahir. Kemudian 1 ini artinya 1 anak laki-laki yang lahir. 2 ini artinya 2 anak laki-laki yang lahir. Jadi dari tabel ini kita bisa membuat variabel acak dari kejadian X, yaitu kelahiran anak laki-laki. Kita bisa buat menjadi X besar sama dan X kecil sama dengan kurung kurawal 0,1,2 tutup kurung lagi. Jadi artinya di sini 0 ini seperti penjelasan tadi bahwa tidak ada anak laki-laki yang lahir, melainkan dua anak tersebut adalah perempuan, kemudian 1 ini 1 anak laki-laki yang lahir, dan 2 ini adalah 2 anak laki-laki yang lahir. Inilah disebut dengan variabel acak dari kejadian X. Kemudian untuk setiap peluang ini, untuk setiap peluang yang ada di tabel atau kolom bagian ketiga ini, yaitu didapatkan dari konsep peluang, yaitu peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, contohnya di sini, Ibu ambil ruang sampel dari 2 anak perempuan. Itu kelahiran 2 anak perempuan, artinya tidak ada anak laki yang lahir. Jadi banyaknya kejadian ini adalah 1. Jadi peluangnya nanti bisa ditulis di sini banyaknya kejadian lahirnya anak 2 perempuan ini adalah 1. Kemudian kita bagi dan sampelnya tadi adalah 4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Makanya di sini Ibu taruh di kolom ketiga, yaitu peluang 2 anak perempuan lahir adalah 1/4. Jadi dari tabel pembantu ini kita bisa membuat distribusi atau tabel distribusi variabel peluang variabel acaknya. Jadi nanti di sini bisa kita buat tabel seperti ini, yaitu kita butuhkan X, yaitu menandakan variabel acak dari kejadian X besar atau X. Jadi variabel acaknya tadi yang kita dapatkan adalah 0, 1, dan 2. Kemudian di sini peluang atau P buka kurung X besar sama dan X kecil, yaitu kejadian X, variabel acaknya. Saat variabel acak 0, peluangnya sama dan 1/4. Jadi kita taruh di sini 1/4. Kemudian saat variabel acak X sama dengan 1, yang di sini peluangnya adalah setengah. Jadi kita taruh di sini setengah. Dan terakhir di sini saat variabel acak X sama dengan 2, jadi peluangnya di sini menghasilkan 1/4. Jadi kita jumlahkan di sini, kita taruh di sini 1/4. Dengan ketentuan apabila kita menjumlahkan semua peluang ini akan menghasilkan 1. Jadi ingat syarat dari variabel acak diskrit adalah jumlah peluang dari setiap variabel acaknya yaitu 1. Jadi 1/4 kita jumlahkan dengan setengah, kita jumlahkan dengan 1/4, itu benar sama dengan 1. Jadi begini penjelasan ya, cara-cara untuk menentukan variabel acak dan distribusi peluang variabel acak. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.